Pemirsa obrolan pangan, kita lanjutkan lagi tentu saja obrolan bersama dengan Bapak Joko Waluyo dan juga Bapak Suratel serta Pak Agus Budinojo kali ini. Dan tentu saja masih terkait dengan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul yang tadi mungkin sedikit sudah disinggung bahwa ya momen ini adalah persiapan menuju ke bulan Ramadan dan juga nantinya Idul Fitri Pak ya. Dan tentu saja ini membutuhkan kesiapan yang ya biasanya menjadi fokus yang lebih. Karena masyarakat juga pastinya tingkat konsumsinya akan meningkat ketika menuju ke Ramadan dan juga ke Idul Fitri ini Pak ya. Momen untuk kumpul keluarga, untuk nyuguh dan sebagainya jadi menjadi apa namanya bagian yang tidak bisa dilepaskan dari budaya masyarakat akhirnya. Nah, terkait dengan ini Pak, tapi sebenarnya dari secara umum langkah-langkah strategis apa Pak yang disiapkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan juga harga pangan Pak ini? Kalau dari Pak Joko seperti apa Pak? Jadi gini, kita untuk menghadapi Lebaran maupun Ramadan itu kan ada 12 bahan pokok pangan yang biasa dibutuhkan oleh para masyarakat. Pertama padi, jagung, kedelai. Kedelai itu untuk bahan baku tempe maupun tahu. Lantas daging ayam, daging sapi. Aman kita, daging sapi kita punya 30 jagal. Sapi yang sebenarnya motong 1-4 ekor. Seluruh Bantul. Untuk daging ayam kita ada 800 titik pemotongan ayam. Mulai dari 5 ekor sampai 20.000. Terbesar di Grojogan. 20.000 ekor Pak? Ya, per malam. Luar biasa ya. Terus kita populasi ayam petelur lebih dari 1 juta yang tersentral di Pajangan. Produksinya 1 juta lebih butir per hari. Terus kita bawang merah, kita di Bantul itu tiap bulan ada tanaman, tiap bulan ada panenan. Jadi di Bantul untuk hortikultural off season, baik cabai maupun bawang merah, cabai rawit maupun cabai besar, maupun bawang merah. Tiap bulan ada panenan, tiap bulan ada yang tanam. Jadi kita aman. Minyak goreng, alhamdulillah kita juga minyak goreng, gula pasir ya. Terus kita juga untuk bawang putih. Kita juga aman ketersediaannya. Kita itu tiap minggu menerjukan teman-teman. Tadi Pak Sekda sudah baik cek ketersediaan bahan maupun kualitas. Jadi nek barang elek ya nggak akan di stop oleh teman. Ya kalau ada regane dhuwur, apa penyebabnya? Apa itu hanya permainan berdagang atau apa? Jadi hampir semua pasar itu tiap minggu ada yang teman-teman yang ke lapangan, teman-teman fungsional. Nah itu jadi untuk harga insya Allah kita tetap terkendali, kualitas bahan baku insya Allah aman Pak Sekda, jadi layak untuk dikonsumsi termasuk olahan. Tadi mungkin di pasar tani juga ada olahan-olahan itu, nah itu juga kita posisi aman. Baik Pak, nah kali ini dari pasokan dan sebagainya aman. Kalau dari Pak Agus ini Pak, saya mau nanya tentang tantangan sebenarnya Pak. Koordinasi pengendalian pasokan dan juga harga pangan gini, terutama untuk yang menjelang Ramadan dan Lebaran, Pak. Itu ada tantangan tersendiri enggak, Pak? Iya, pasti ada tantangannya karena demand-nya tinggi. Mau Ramadan itu kan biasanya orang masak jadi masak. Dan pasti kebutuhan pangan menjadi sangat tinggi. Nah tentu hukum ekonomi akan berjalan kalau suplainya kurang. Demand-nya tinggi ya pasti harganya juga akan melangit. Nah ini yang harus kita jaga, makanya kita harus benar-benar cek stok pangan, cek distribusi, apakah menjelang Ramadan ini ketersediaannya benar-benar bisa mencukupi perkiraan kebutuhan saat bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan itu ya itu tadi ada takjilan, ada budaya-budaya yang tentu akan membutuhkan kebutuhan pangan yang banyak. Tetap dan tadi sudah disampaikan Pak Joko detail tentang baik pangan bersifat kebutuhan kalori, kebutuhan protein, kebutuhan vitamin, sayur mayur dan sebagainya. Alhamdulillah di Bantul sebetulnya secara produksi cukup. Distribusi juga terpantau hari ini cukup. Jadi kita selalu koordinasikan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, kemudian DKU KMPP yang di urusan industri dan juga perdagangan, dan juga urusan sertifikasi yang dan lain-lain. Sehingga harapan kita nanti itu terjaga dan itu harus kita pantau terus-menerus, tidak sesaat. Sekarang cukup, tapi besok ternyata seminggu setelah puasa stoknya berkurang habis. Ya itu yang
tidak boleh tidak. Dan alhamdulillah secara produksi kan kita sudah selalu melakukan budidaya off season ya. Yeah. Off season itu artinya Di luar. tidak hanya musim. Dulu kan penyakitnya kita itu menanam pada musim yang sama sehingga ada panen raya terus kemudian ada kelangkaan. Wah, itu. Nah, itu yang tidak terjadi. Jadi itulah yang kemudian harus kita jaga, tapi tadi ternyata hortikultura itu bisa Off season. apa Tanam. dengan skema off season, bisa dengan strategi yang teknologi sekarang aman. Jadi tidak tergantung musim lagi gitu. Sehingga dengan bisa menjamin stok pangan Ketersediaan. yang ada. Betul. Jadi juga tidak akan terjadi kelangkaan. Ya. Ya. Insya Allah Tidak aman. ada supply yang besar sekali jadi Ya. harga jadi tidak menguntungkan petani mungkin seperti itu Pak ya, Ya, kalau misalnya ya dipanen semua raya. menjadi tidak untung. Ya. Tidak untung. Yang untung itu hanya para para mafia Ya. perdagangan Itulah yang mungkin memanfaatkan situasi seperti itu. Tapi ya kita harus menjaga. Saya selalu mengatakan kepada Mas Joko, indikator keberhasilanmu itu bukan hanya soal produksi, tetapi bagaimana nilai tukar petaninya naik. NTP. Iya. Ya tahu nilai ekonominya NTP. dia naik. Ya apa gunanya kalau produksinya Tinggi. bagus, tapi harganya jatuh, Iya. kemudian dia merugi. Iya. Iya, betul. Ya kan harusnya dia harus selalu untung. Iya. Sehingga ranah ini menjadi minat besar bagi masyarakat, bahkan generasi muda. Alhamdulillah sekarang sudah tumbuh petani-petani milenial. Nah itu loh, karena margin keuntungannya jelas. Betul. Ada keuntungan. Coba kalau tidak ada keuntungan ya nggak mau. Tetapi mau bertani, mau kotor, mau nyeblok sawah terus nek ana keuntungannya ya semua tetap datang. Betul. Ada gula, ada semut kan. Iya, benar sekali. Jadi kali ini yang pasti juga dipertimbangkan tidak hanya dari segi konsumennya Pak ya, Iya. tetapi bahkan dari Ketersediaan Iya. terus menerus. betul. Ya. Termasuk tanya Mbak Seda, masalah petani milenial gini. Gimana? Mungkin saya satu-satunya di kabupaten se-Indonesia. Mulai tahun ini kami memprogramkan itu pengenalan pada usia dini. Tahun ini saya 32 sekolahan SD itu akan kami ajari budidaya tanaman hortikultura. Oh, saya, iya. Berarti memang dikenalkan Nah, sejak dan biar menarik, milenial berarti semua harus dengan teknologi. Iya. Sekarang dia nyiram sudah pakai remote, Elektrifikasi karena elektrifikasi Android. dan juga pakai Android. Iya. Jadi nyiramnya nggak usah nyeblok-nyeblok Iya. sawah lewat Sambil badangan, tidur. tapi sambil duduk sambil gini. Ngopi. Kemudian insektisida nyemprot Ya, Pak, hama drone, juga pakai pakai drone sambil kayaknya main-main nih. Iya. Ya, Iya, milenial kan senangnya main-main tapi menghasilkan uang. Iya. Betul. Nah, gitu loh. Takut kotor. Malu, bukan takut Ya. malu kotor. Ya kalau bisa petani itu necis kenapa tidak? Ya. Kalau petani itu gaul kayak Gudi itu kan ya. Saya juga bertani nyeblok. Pak. Iya, saya juga nanam cabai saya, Pak, di ladang gitu. Oh, iya. Ya tujuannya juga tadi Pak hortikultura biar yang Ya. Oke. setiap saat bisa panen Panen, itu ya. tadi Pak. Obsession, tujuannya. ya. Obsesi. Ya. Nah ini Pak Radel kan sebetulnya pelaku usaha pangan juga. ini, Bisa Pak. ditanyakan apakah ada gejolak ini, kenaikan dan sebagainya belum. Sate. Karena ya benar nih. Karena Pak Suratel ini juga kan pelaku ya Pak. Iya. Ya. Jangan Pak Joko dobos, wah ini produksi seperti itu, nyatanya susah cari cabai larang lah, abang ya. Pak Radel Jadi, bisa bilang. Selain wakil rakyat tapi Iya. juga pelaku. Oh, iya. tadi. Ya, jadi gini Pak, saya pengalaman ya, dan untuk menghadapi Lebaran ini. Jadi masyarakat kita ini dengan banyaknya program dari Pak Joko dan dari dorongan dari Dewan dan juga dari Pak Sekda, kebijakan eksekutif. Ini kan pemerintah Kabupaten Bantul yang dilewatkan Dinas Pertanian Pak Joko ini kan sekarang ini yang dikembangkan dan kita selalu mendorong marga kita itu kan terbagi menjadi 4 ya, wilayah perkotaan, pedusunan, persawahan, pegunungan dan laut. Nah di situ kita dari Pak Jokowi selalu dan Dewan mendorong untuk adanya kegiatan-kegiatan pemanfaatan lingkungan. Ini yang bisa menjadi tambahan ketahanan pangan kita. Itu sangat luar biasa Pak dampaknya. Ada perikanan, ada pekarangan-pekarangan yang kosong, lahan kosong itu untuk dikasih tanaman. Seperti yang disampaikan tadi, tidak ada lahan sejengkal pun yang nganggur. Jadi memang perubahan iklim, perubahan
permasalahan yang ada di masyarakat kita ini kan kemarin-kemarin ibu-ibu yang gaptek terus terbiasa dengan HP, akhirnya males dengan mengurus tanaman lingkungannya lah. Sekarang sudah alhamdulillah dengan adanya banyak kegiatan, pelatihan dan dorongan dari pemerintah memberikan bibit, memberikan bantuan alat pertanian di situ, akhirnya masyarakat tumbuh kembang untuk ketahanan pangan. Nah, melihat kondisi di persiapan untuk Lebaran ini, saya melihat kondisinya sangat di saat ini petani rata-rata baru panen raya ini. Betul. Nah, ini saya kira untuk ketahanan pangan di Bantul insya Allah tetap terjaga aman. Ya, karena pastinya juga petani pun juga akan melihat momen ini sebagai sebuah peluang, Pak ya. Iya. Ya, makanya saya berharap dan akan senang sekali kalau kemudian Pak Radel dan kawan-kawan wakil rakyat itu pada saat reses masyarakat banyak yang usul urusan Pertanian. usaha di bidang Pertanian. dan ketahanan pangan. Ya, Itu sekali. keren itu. Ya. Sehingga nanti pengen toh kemudian kampung-kampung kita itu semua hijau, produktif, di gang-gang itu semua banyak lombok, seledri, dan sebagainya kan. Sayuran. Ya, apalagi sekarang MBG kebutuhannya besar loh ya. Betul. Kalau mengarah ke sana pasti juga Iya, suplainya juga itu harus kalau besar, kita Pak, sudah ya. siap kan pasti MBG nggak cari yang lain, pasti cari kelompok-kelompok yang ada di tani. Bantul Iya. sendiri. Oke, pemirsa obrolan pangan, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Pak Agus, Pak Joko dan juga Pak Suradel di obrolan pangan segmen berikutnya.